warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Priya Sofiati. Saya dari KKN kelompok 24. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa tips untuk ibu agar tetap bahagia selama di rumah bersama keluarga. #new normal. Baik, sebelum saya melanjutkan, apa sih itu bahagia? Kenapa sih kita itu harus bahagia? Jadi di sini saya akan menjelaskan, sebelum adanya bahagia pasti ada yang namanya stres. Nah, kita itu tidak mungkin bahagia tanpa diiringi dengan stres. Jadi stres merupakan, secara garis besar, ada 4 pandangan. Nah, 4 pandangan itu yaitu stres merupakan stimulus, stres merupakan respon, stres merupakan interaksi antara individu dengan lingkungan, dan yang terakhir ada stres sebagai hubungan antara individu dengan stresor. Baik, itu tadi merupakan penjelasan mengenai stres. Jadi, tidak mungkin manusia tidak mengalami stres, sehingga di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk kita menangani atau mengurangi stres. Jadi, stres dapat kita kurangi dengan cara bahagia itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu bahagia. Kebahagiaan adalah suatu perasaan yang didapat atau dialami oleh semua orang. Namun, cara orang untuk memperoleh kebahagiaan itu berbeda-beda, tergantung bagaimana seseorang mempersepsikan kebahagiaan itu. Ada yang mengatakan apabila telah memiliki banyak uang, maka seseorang akan merasa bahagia. Atau bahagia apabila telah memiliki, bahagia itu biasanya misal ada orang yang memiliki mobil, ada orang yang memiliki suatu perhiasan yang banyak, atau memiliki banyak teman, itu merasa bahwa mereka sudah bahagia. Nah, di sini saya akan memberikan 5 tips untuk ibu agar tetap bahagia ketika berada di dalam rumah bersama keluarga. #new normal. Tips yang pertama yaitu ada bersyukur. Apa sih itu bersyukur? Bersyukur adalah cara atau ungkapan kita kepada Tuhan atas segala rezeki yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, di psikologi sendiri ada juga istilah yang namanya gratitude atau yang namanya bersyukur. Nah, bersyukur itu merupakan salah satu bagian penting dalam pendekatan psikologi positif. Terkadang ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, kita lupa bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan nikmat itu, kebahagiaan itu kepada kita. Nah, maka dari itu kita harus banyak-banyak bersyukur agar kita mendapatkan suatu kebahagiaan dari Tuhan. Selanjutnya, ada yang namanya berpikir positif. Nah, apa sih berpikir positif itu? Jadi, berpikir positif adalah berpikir yang dilakukan dengan tujuan membangun dan membangkitkan aspek positif dari diri, baik itu yang merupakan potensi, semangat, tekad, maupun keyakinan diri kita, sehingga memunculkan suatu perasaan, perilaku, dan hal yang baik telah menjadi suatu sistem berpikir yang mengarahkan, membimbing seseorang untuk meningkatkan hal-hal negatif yang bisa melemahkan semangat perubahan dalam jiwanya. Nah, jadi kenapa sih kita harus berpikir positif?
Di kebahagiaan itu, ketika kita ingin mendapatkan suatu kebahagiaan, kita juga perlu yang namanya berpikir positif. Kita harus mengurangi hal-hal negatif yang dapat membahayakan diri kita sendiri, hingga kita harus yang namanya berpikir positif, baik itu berpikir positif untuk masa depan, baik itu berpikir positif untuk orang lain, sehingga nantinya berpikir positif itu kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Nah, yang ketiga, ada yang namanya mencapai keinginan. Apa sih itu mencapai keinginan? Anda harus bekerja keras, berdedikasi, dan termotivasi agar bisa mencapai keinginan serta yakin jika Anda mampu mencapainya. Namun, pastikan terlebih dahulu bahwa Anda bisa mencapai keinginan tersebut dengan usaha Anda sendiri, sebab keinginan tidak bisa dikendalikan oleh individu lain. Misalkan, ketika Anda ingin memiliki suatu restoran, Anda ingin memiliki restoran sendiri, membuat usaha kecil-kecilan mungkin. Nah, Anda bisa mencapai suatu keinginan Anda. Namun, dengan syarat juga, ketika Anda ingin mencapai suatu keinginan Anda juga harus memiliki kontrol diri. Apakah Anda bisa mencapai suatu tujuan tersebut, atau malah keinginan tersebut membebani diri Anda. Jadi ketika Anda memiliki suatu keinginan, Anda juga harus memiliki kontrol diri Anda sendiri, karena kontrol diri itu hanya bisa dikendalikan oleh diri kita, tidak bisa jika dikontrol oleh individu lain. Nah, yang keempat, ada yang namanya mendapat dukungan. Bagaimana sih kita mendapat suatu dukungan? Tentu cara Anda bersikap akan mempengaruhi orang-orang sekitar, seperti misalkan saja orang-orang yang Anda kenal, misalkan tokoh atau keluarga. Nah, yang banyak mendapatkan dukungan dari keluarga serta teman-temannya. Dukungan yang positif diakuinya membuat dia lebih merasa bahagia, itu menurut ALN atau AMI. Jadi mendapat suatu dukungan yang paling sederhana adalah dukungan dari keluarga, misalkan dari suami maupun dari anak. Ketika kita memiliki suatu dukungan dari keluarga kita, itu akan menjadi suatu motivasi, suatu yang namanya kekuatan bagi kita agar kita bisa melangkah untuk mencapai suatu tujuan kita. Dan tentunya itu adalah kebahagiaan yang mungkin jika dilihat itu kecil, namun manfaatnya sangat besar untuk kehidupan kita. Selanjutnya ada yang namanya mencintai diri sendiri. Kenapa sih kita harus mencintai diri sendiri? Jadi sebelum kita mencintai orang lain, kita juga perlu mencintai diri sendiri. Bagaimana jika kita misalnya terlalu mencintai orang lain, tetapi diri kitanya sendiri aja nggak kita cintain gitu. Jadi sebelum kita mencintai orang lain, ya kita harus mencintai diri kita sendiri. Self ini merupakan antibodi yang bisa mencegah seseorang dari tindakan putus asa. Nah, itu menurut Betari Aisyah SC. Nah, kenapa mencintai sendiri itu harus dilakukan? Karena dengan cara kita mencintai diri sendiri, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi ketika kita mencintai diri kita sendiri, kita akan bisa melakukan suatu hal yang sangat positif untuk orang lain. Begitu. Jadi itu adalah beberapa 5 tips untuk ibu yang mungkin hari-hari ini, bulan-bulan ini berada di dalam rumah bersama keluarga tapi tetap bahagia.
selama new normal. Semoga tips yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada, baik Anda menonton video saya ini pagi hari, siang hari, sore maupun malam hari. Mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat ibu-ibu. Jadi dari saya terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.